Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Baiklah, kita pada materi ini kita akan membahas itu jenis dan fungsi alat musik tradisional pada kelas 10 seni budaya semester 1. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, kita dapat menjelaskan yaitu pengertian musik tradisional. Yang kedua, mengkategorikan alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya dan cara memainkannya. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi alat musik tradisional dalam komposisi musik. Nah, Musik adalah media seni yang digunakan manusia untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, ide, imajinasi, dan ekspresi seninya melalui bunyi atau suara. Nah, menurut perkembangannya, musik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama musik tradisional dan musik modern. Musik tradisional. Yang pertama kita akan jelaskan musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, keberadaan, keberlangsungan, dan kemajuan musik tradisional sangat dipengaruhi oleh masyarakat pendukungnya. Jadi, musik tradisional ini diturunkan dari generasi ke generasi, itu diwariskan dari nenek moyang, cucu sampai buyutnya, sehingga keberlangsungannya musik tradisional tersebut. Nanti kalau bukan kita yang mewariskan, siapa lagi yang akan mewariskan musik tradisional ini? Nah, ciri-ciri umum musik tradisional adalah yang pertama, memiliki bentuk struktur musik dan alat musik yang sederhana. Nah, pada zaman dahulunya, ya, alat-alat musik tradisional ini dibuat dengan alat-alat atau materi bahan-bahan yang sederhana. Nah, yang kedua, ide musik tidak ditulis menggunakan partitur tetapi dipelajari secara lisan. Nah, pada musik tradisional ini ide musiknya itu diwariskan menggunakan lisan atau bersifat oral. Beda dengan musik Eropa, dituliskan dengan partitur, ya, dengan partitur, notasi balok. Nah, kelemahan di musik tradisional Nusantara yang ada di Indonesia itulah, kalau tidak ada yang mewariskan dari orang tua ke anaknya, akan hilanglah musik tradisional tersebut. Beda dengan musik Eropa, partitur dia sudah ada arsipnya. Nah, sudah ada arsipnya, makanya musik-musik tradisional, musik-musik Eropa masih ada sampai sekarang. Yang ketiga, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang keempat, lirik lagunya menggunakan bahasa daerah setempat. Nah, itu pastinya Indonesia mempunyai bahasa, budaya. Contohnya di satu daerah saja, di satu kecamatan saja itu mempunyai banyak ragam bahasa. Nah, yang pertama kita akan membahas berdasarkan sumber bunyinya. Alat musik dapat dibedakan menjadi. Yang pertama yaitu idiopon. Idiopon adalah alat musik yang sumber bunyinya dari badan atau alat itu sendiri. Nah, contoh kita lihat contohnya, itu yang pertama ada talempong yang berasal dari Sumatera Barat. Di Riau juga ada talempong, ya, tapi dinamakan dengan calempong. Terus ada gambang yang ada di daerah Kampar, gong, ya, itu yang ada di daerah Riau. Yang ada di luar Riau, kolintang contohnya. Nah, yang kedua adalah membranofon. Nah, membranofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran berbahan kulit binatang atau bahan imitasi kulit lainnya. Ya, alat musik ini berasal dari bunyinya dari kulit, ya, dari getaran kulit. Nah, itu contohnya kalau di Riau itu adalah gendang bebano,
di Kuantan Singingi itu ada gendang randai atau bisa dibilang dengan gendang kaya. Di daerah Sumatera Barat ada tambur, ada juga alat musik contohnya itu ada gendang panjang dari Kepulauan Riau. Nah, yang ketiga adalah kordofon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran dawai. Nah, getaran dawai atau bisa dikatakan dengan senar. Nah, contohnya yaitu gitar, itu alat musik modernnya. Alat musik tradisional gambus, ada sapek, dan banyak lagi contoh alat musik yang sumber bunyinya dari kordofon. Yang keempat adalah aeropon. Aeropon adalah musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Ya, contohnya yaitu ada nafiri, berasal dari Riau. Terus ada saluang dari Sumatera Barat. Ada sampelong juga dari Sumatera Barat. Setelah kita mempelajari alat musik berdasar sumber bunyinya, sekarang kita akan mempelajari berdasarkan cara memainkannya. Alat musik dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu dipukul. Ya, teknik yang digunakan dengan memukul bagian alat musik menggunakan alat pemukul yang terbuat dari kayu yang dilapisi kain atau karet, kayu tanpa pelapis, dan juga menggunakan tangan telanjang. Yang kedua itu dipetik. Dawai-dawai pada alat musik kordofon akan menghasilkan bunyi ketika dipetik. Cara memetik dawai bisa dengan jari-jari tangan dan dengan menambah alat bantu berupa pik dari logam atau plastik untuk menghasilkan bunyi yang lebih nyaring. Itu alat musik kordofon. Yang ketiga adalah digesek. Selain dengan cara dipetik, terdapat alat musik kordofon yang cara memainkannya dengan digesek. Dawai alat musik digesek menggunakan bow yang terbuat dari rambut kuda atau bahan sintetis dan stik kayu. Yang keempat adalah ditiup. Memainkan alat musik ditiup membutuhkan teknik dan latihan yang cukup. Tidak semua orang mampu menghasilkan bunyi yang baik pada saat meniupkan udara pada bagian alat musik yang biasanya berupa lubang kecil. Tekanan udara harus sesuai dengan intensitas nada yang dimainkan. Nada tinggi membutuhkan tekanan udara yang lebih banyak dibandingkan pada saat meniup untuk nada rendah. Yang kelima itu adalah ditepuk, ya, yaitu alat musik yang dimainkan dengan menggunakan telapak tangan langsung, terutama pada alat-alat yang berbahan kulit atau membran. Ya. Yang keenam itu digoyang. Alat musik yang dimainkan dengan cara digoyang. Seperti contohnya itu adalah angklung. Nah, fungsi alat musik tradisional dalam komposisi musik. Yang pertama itu sebagai polaritme dan irama. Dalam fungsi ini, yang berperan dan bertugas adalah alat musik ritmis. Alat musik yang memiliki bunyi namun tidak memiliki nada. Contoh pada musik Melayu itu ada gendang bubano. Nah, gendang bubano itu adalah sebagai polaritme dan irama. Jadi kita contoh pada video berikut. Yang kedua sebagai melodi utama. Dalam fungsi ini yang berperan tentunya adalah musik melodis. Alat musik yang dapat menghasilkan nada. Jika alat musik melodis memainkan nada dengan nilai ketukan dan jarak tertentu akan menghasilkan melodi. Nah, kita balik lagi ke alat musik musiknya Melayu itu ada biola sebagai melodi utama. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada video berikut. Nah, yang ketiga sebagai pengiring melodi. Dalam musik sering kita dengan istilah akord atau harmoni yang merupakan kumpulan tiga nada atau lebih dengan jarak tertentu yang dimainkan secara bersamaan. Contohnya adalah akordion. Ya, sebagai pengiring melodi dalam musik. Nah, yang ketiga adalah sebagai pengiring melodi. Dalam musik sering kita dengan istilah akord atau harmoni yang merupakan kumpulan tiga nada atau lebih dengan jarak tertentu yang dimainkan secara bersamaan. Nah, contohnya dalam musik Melayu
itu ada akordion sebagai akordnya. Nah, kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi, setiap daerah Indonesia memiliki musik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, menjadi aset daerah yang berkembangnya ditentukan oleh masyarakat daerah tersebut. Menurut sumber bunyinya, alat musik tradisional dapat dibedakan menjadi alat musik idiopon, membranopon, aeropon, dan kordopon. Menurut cara memainkannya, alat musik tradisional dapat dibedakan menjadi dipukul, dipetik, digesek, dan ditiup. Dalam komposisi musik, alat musik tradisional dapat berfungsi sebagai pola irama, melodi utama, dan pengiring melodi. Semoga bermanfaat materi pada pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.